Oke, kita lanjut ke kuliah katekisasi yang ke-6 tentang keesaan Allah atau pengakuan iman. Aku percaya kepada Allah yang esa, yang Maha Esa, dan juga ajaran-ajaran sesat yang ada di dalamnya. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke materi ini. Coba kita baca Yesaya 45, 16 sampai 17. Baca manner. Ini aja langsung. Yesaya sudah ada. Yang 45 ayat 16 ayat 17. Sekarang jadi itu bagiku pulau-pulau diselamatkan oleh Tuhan yang keselamatan yang kekal. Mereka juga akan mendapat malu dan dia akan dipermalukan yang diselamati. Iya. Terus? Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus dan Pemutus persaksian kita. Terpujilah anaknya yang terbaik. Sebab dalam pikiran kita tentang Allah yang telah kita juga bersatu dengan pikiran tentang Bapa supaya kemuliaan Bapa dan Anak tidak dapat dipisahkan. Sebab kemuliaan Bapa tidak hanya satu dan kemuliaan Anak tidak hanya satu, tetapi satu dan sama karena Ia adalah Anak tunggal Bapa. Dan apabila Bapa dipermuliakan maka anak pun turut menerima kemuliaan itu. Sebab kemuliaan Anak mengalir dari kemuliaan Bapanya. Dan apabila Anak dipermuliakan maka Bapa yang telah memberikan berkat yang besar itu pun dipermuliakan. Iya. Dalam 1 Korintus 2 Korintus 1 ayat 3 dikatakan Allah, tapi ada perkataan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Artinya apa di sini? Kalau kita mengatakan Allah, berarti di dalamnya itu terimplisit apa? Hah? Bapa. Allah itulah maksudnya Bapa. Nah, jika ada Bapa, maka ada anaknya yang tunggal. Jadi kalau ada ada Bapa, maka ada anaknya yang tunggal. Gitu. Jadi kata Bapa, kata Allah itu sudah tidak lepas dari, maka di dalam Alkitab itu sering dipakai Allah itu Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Ya. Karena kata Allah itu sendiri mengandung Bapa. Bapa mengandung anak. Gitu. Yang kedua, coba baca Andro. Meskipun pikiran adalah yang paling cepat dalam pemikirannya, namun kita membutuhkan kata-kata dan pengucapan yang panjang sebagai perantara. Karena mata menangkap sekaligus banyak sekali bintang, tetapi ketika seseorang ingin menggambarkannya satu persatu, yang mana bintang pagi dan yang mana bintang petang, dan yang mana masing-masing dari mereka, ia membutuhkan banyak kata. Demikian pula halnya dengan pikiran yang dalam waktu sesingkat-singkatnya dapat menjelajahi bumi dan lautan serta seluruh batas alam semesta, tetapi apa yang dipikirkannya dalam sekejap yang memerlukan banyak kata menggambarkannya. Namun demikian seperti contoh yang telah aku sebutkan, kata saja itu lemah dan tidak memadai. Sebab tentang Allah kita tidak berbicara tentang semua yang seharusnya kita katakan. Karena hal itu hanya diketahui oleh Dia. Tetapi sebanyak yang dapat diterima oleh kodrat manusia dan sebanyak yang dapat ditanggung oleh kelemahan. Oke, jadi di sini Cyril itu memberi satu pandangan dulu bahwa mempelajari tentang Allah itu terbatas dengan pikiran kita yang ada di dalam waktu. Sementara Allah itu di luar batas waktu, bahkan dia di luar batas alam semesta. Ya. Nah, contohnya misalnya nih, mata tadi ya, mata bisa menangkap sekaligus banyak sekali bintang. Mata ya. Kamu bisa lihat langsung. Tapi kalau kata-kata gimana? Terbatas. Kita harus menggambarkannya satu
persatu. Itu contoh ya. Jadi kata-kata itu terbatas. Tulisan itu terbatas. Ya. Pikiran memang cepat. Atau melihat itu cepat. Tetapi supaya pikirannya itu bisa dibaca, diketahui, butuh kata-kata, butuh pengucapan. Nah, itu yang terbatas. Ya. Nah, jadi sama seperti kita pelajari tentang Allah, maka kita mempelajarinya dalam keterbatasan kita. Karena kita bicarakan, kita memakai kata-kata nih, yang kita sendiri juga terbatas. Tapi kita menjelaskan Allah dalam di sini dikatakan apa? Tentang banyak yang dapat kita terima oleh kodrat dan kelemahan kita. Jadi manusia bisa menjelaskan secara sempurna nggak tentang Allah? Tidak bisa, sekalipun misalnya dia bapak-bapak gereja gitu. Ya, oke, terus. Sebab kami tidak menerangkan tentang Allah, tetapi dengan terus terang kami mengakui bahwa kami tidak mempunyai pengetahuan yang pasti tentang Dia. Karena dalam hal yang menyangkut Allah, mengakui ketidaktahuan kita adalah pengetahuan yang terbaik. Karena itu, muliakanlah Allah bersama-sama dengan aku, dan marilah kita meninggikan namanya bersama-sama. Karena seorang diri saja tidak berdaya. Bahkan, sekalipun kita semua bersatu, kita tidak akan dapat melakukannya sebagaimana semestinya. Yang aku maksudkan di sini bukan hanya kita yang hadir di sini, tetapi bahkan seandainya seluruh jemaat di seluruh dunia, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, berkumpul bersama, mereka tidak akan mampu menyanyikan puji-pujian bagi Gembalanya. Ya, apa artinya di sini? Sebab kita tidak bisa menerangkan Allah yang tanpa batas itu. Ya, tapi kita ngakui, kita percaya apa yang sudah dikatakan oleh kitab suci misalnya. Maka aku percaya, bukan aku tahu atau aku bisa menjelaskan. Tapi kitab suci mengatakan aku percaya. Ya, pengakuan iman mengatakan aku percaya, aku mengakui. Oke. Jadi hal-hal yang menyangkut dengan Allah memang itu adalah wahyu ya, atau penyingkapan Allah yang sendiri yang kepada kita melalui Kristus. Jadi manusia nggak bisa mencari Allah, nggak akan ketemu kalau Allah tidak menyingkapkan dirinya. Ya, nah yang bisa dilakukan oleh manusia adalah mengakui dan pada akhirnya ya memuliakan Dia, ya meninggikan namanya yang tinggi itu. Ini kata Siril. Oke, yang ketiga, coba nih Pak Rifai baca deh. Bisa Pak? Kelihatan ini? Ya, coba baca Pak. Poin yang ketiga. Bisa. Saya ada buku Pak. Udah saya ini. Wah, mantap Pak. Seorang yang besar dan terhormat adalah Abraham. Ya, terus? Udah Pak? Ya, oke. Lanjut Pak. Seorang yang besar dan terhormat adalah Abraham, tetapi hanya besar dalam perbandingan dengan manusia. Dan ketika ia datang ke hadapan Allah, ia mengatakan kebenaran dengan terus terang. Ia berkata, aku ini tanah dan abu. Kejadian 18 ayat 27. Ia tidak mengatakan tanah, lalu berhenti, supaya jangan ia menyebut dirinya dengan nama unsur yang besar itu. Tetapi ia menambahkan dan abu, supaya ia dapat menggambarkan sifatnya yang lemah. Terus? Adakah sesuatu, katanya, yang lebih kecil atau lebih ringan daripada abu,
Karena katanya, perhatikanlah perbandingan abu dengan sebuah rumah dengan sebuah kota dengan sebuah provinsi dengan kekaisaran Romawi, dan kekaisaran Romawi dengan seluruh bumi dengan segala batasnya, dan seluruh bumi dengan langit yang di dalamnya terdapat langit. Bumi yang memiliki perbandingan yang sama dengan langit, seperti pusat dengan seluruh keliling roda. Karena bumi tidak lebih besar daripada itu jika dibandingkan dengan langit. Maka pertimbangkanlah bahwa langit pertama yang terlihat ini lebih kecil daripada langit kedua, dan langit kedua lebih kecil daripada langit ketiga. Karena sejauh ini kitab suci menamainya, bukan karena jumlahnya begitu banyak, tetapi karena lebih bijaksana bagi kita untuk mengetahui begitu banyak saja. Dan apabila kamu telah menjelajahi seluruh langit, maka langit pun tidak akan dapat memuji Allah sebagaimana adanya Dia. Bahkan tidak akan dapat memuji Allah dengan suara yang lebih nyaring daripada suara guntur. Tetapi jika kubah-kubah langit yang besar ini tidak dapat menyanyikan pujian bagi Allah dengan layak, kapankah bumi dan abu, yang paling kecil dan paling hina dari segala sesuatu yang ada, akan dapat menyanyikan nyanyian pujian yang layak bagi Allah, atau dengan layak membicarakan Allah yang duduk di atas bulatan bumi dan yang menahan penghuninya seperti belalang. Yesaya 40 ayat 22. Iya. Oh, kalau kita ringkas, ini tentang apa? Tadi pertama bahwa Allah itu bukan sesuatu yang kita bisa pelajari, tapi yang kita bisa akui keberadaannya. Ya kan? Karena tadi di poin 1, kapasitas manusia itu, poin 2 juga ya, sangat terbatas. Ya. Nah, di poin yang ketiga ini bahkan kita mau memujinya saja kita juga terbatas. Ya, nah, sebab apa? Kita bukan siapa-siapa. Kita diciptakan dari tanah dan abu kan. Ya. Kata abu itu menandakan apa? Hah? Sifat yang fana dan lemah. Jadi kamu tuh abu. Gimana kamu bisa menjelaskan tentang pencipta itu? Ya. Kamu perhatikan, kamu ini abu. Bandingkan dengan sebuah rumah. Abu dengan sebuah rumah. Abu yang nggak ada harganya, ya, nggak ada apa-apanya. Atau sebuah rumah dengan sebuah kota. Rumah itu jadi nggak ada apa-apanya kan? Atau kota dengan provinsi. Ya kota itu jadi nggak ada apa-apanya. Bahkan provinsi dengan kekaisaran Romawi. Atau bahkan kekaisaran Romawi dengan seluruh bumi. Atau seluruh bumi bahkan dengan langit. Bumi itu juga nggak ada apa-apanya dibanding dengan langit. Ya, tata surya kita. Tata surya kita nggak ada apa-apanya kalau dibandingkan dengan bintang-bintang di langit. Ya. Tata surya itu satu bintang, namanya matahari. Bintang kita namanya matahari. Jadi matahari itu nggak ada apa-apanya dibanding dengan bintang yang lain. Ini bintang yang lain nggak dibandingkan dengan galaksi. Oke, dan seterusnya ya. Nah, ini artinya apa? Bahwa kalau dikatakan apabila kamu telah menjelajah seluruh langit, bahkan langit pun tidak dapat memuji Allah. Langit nih, alam semesta ini tidak dapat memuji Dia. Siapa kita? Nah, itu maksudnya ya. Sehingga kita harus sadar lagi bahwa kita ini abu. Kita ini tanah. Bahkan tanah itu lebih kecil daripada bumi. Bumi lebih kecil daripada bintang. Bintang lebih kecil daripada tata surya ini. Tata surya ini lebih kecil daripada
Galaksi. Galaksi ini bahkan lebih kecil daripada galaksi-galaksi yang lain. Nah, kita ada di galaksi mana? Bima Sakti. Ada berapa galaksi di alam semesta? Nggak terhitung. Nggak tahu pun bahkan. Dan harus kenal ada galaksi Bima Sakti, tetangganya galaksi Andromeda. Ada lagi galaksi-galaksi yang lain yang nggak bisa diketahui atau masih di luar batasan manusia. Oke? Nah, itu dia ya. Jadi ini tentang kita adalah abu. Jadi kalau ada orang yang hendak berbicara tentang Allah, hendaklah dia tahu dulu siapa dirinya. Batas-batasnya, batas-batas di mana dia tinggal. Kita tinggal di mana? Bumi. Bumi itu tempat kediaman, tetapi bumi itu di mana? Ya, bumi itu di mana? Hanya mungkin abu, setitik dari galaksi gitu. Matahari itu hanya kayak satu titik dari galaksi. Ya, sehingga di sini dikatakan, maka bagaimana kamu dapat memikirkan tentang pencipta? Ya, coba baca. Bisma. Kamu melihat bukan, tapi penciptanya tidak kamu lihat. Tahulah yang hitunglah yang kelihatan, lalu sebutkanlah dia yang tidak kelihatan, yang memberi kamu jumlah bintang-bintang dan menyebut semuanya dengan namanya. Hujan lebat akhir-akhir ini turun ke atas kita dan hampir membinasakan kita. Itulah tetesan air di kota ini saja. Tidak aku katakan bukan di kota ini, tetapi itulah tetesan air di rumah kamu sendiri selama 1 jam. Jika kamu bisa tetapi kamu tidak bisa, maka pelajarilah kelemahanmu sendiri. Pelajarilah dari contoh ini tentang kemahakuasaan Allah, karena Dia telah menghitung tetesan air hujan yang telah dicurahkannya ke atas seluruh bumi, bukan hanya untuk saat ini tetapi juga untuk selama-lamanya. Matahari adalah karya Allah yang telah penuh besar. Hanyalah. Ya. Terus? Hanyalah setitik dibandingkan dengan seluruh langit. Pertama-tama pandanglah matahari dengan penuh perhatian, lalu dengan penuh rasa ingin tahu, perhatikanlah Allah yang menciptakan matahari. Janganlah mencari hal-hal yang terlalu dalam bagimu, dan janganlah menyelidiki hal-hal yang melampaui kekuatanmu. Apa yang diperintahkan kepadamu, pikirkanlah itu. Iya. Jadi kita harus sadar, kita tahu kita punya kelemahan dalam mempelajari Allah yang Maha Kuasa itu. Ya. Jadi saya katakan, bumi itu hanyalah setitik dibanding dengan seluruh langit. Oke? Ya. Sehingga di sini dikatakan, janganlah mencari hal-hal yang terlalu dalam bagimu dan jangan menyelidiki hal-hal yang melampaui kekuatan. Ya. Oke, poin yang kelima. Coba siapa lagi yang belum bacanya? Hah? Eka. Oke, Eka. Kasihan dia, kasih dia baca. Coba baca Eka. Tapi yang lain tidak mengerti. Aku membicarakan hal ini. Jadi karena aku tidak dapat meminum semua air sungai, maka aku harus mengambil secukupnya apa yang berguna. Karena dengan mata yang sudah lepas seperti mataku, aku tidak dapat mengerti. Maka aku harus memandangnya secukupnya untuk memuaskan keinginanku. Atau lagi karena aku telah masuk ke dalam taman yang luas dan tidak dapat memakan semua buah yang tersedia. Apakah engkau akan membiarkan aku pergi dalam keadaan lapar? Aku memuji dan memuliakan Dia yang telah menciptakan kita. Karena itu adalah perintah ilahi yang dikatakan,
Hendaklah setiap napas memuji Tuhan. Sekarang aku berusaha memuliakan Tuhan, tapi tidak untuk menggambarkan Dia, karena aku tahu bahwa aku akan gagal memuliakan Dia dengan layak. Tetapi aku tetap menganggapnya sebagai pekerjaan kesalehan. Bahkan jika aku mencobanya, karena Tuhan Yesus menguatkan kelemahan aku, dengan mengatakan tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Iya, tidak ada seorang pun yang melihat Allah. Oleh karena itu, tidak ada orang yang bisa mengerti siapa Allah itu sendiri. Ya, yang kita pahami itu dalam keterbatasan natur kita atau kodrat kita. Oke. Nah, oleh sebab itu, maka kata siril di sini apa? Karena kita terbatas, maka yang kita bisa kerjakan apa? Nah, apa? Ya, memuji dan memuliakan Dia, tapi tidak menggambarkan di karena tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jadi Allah itu memang kita nggak bisa tahu wujudnya kayak gimana, gitu. Ya. Nah, maka ditanya nih, coba contoh misalnya ya. Karena dengan mata yang sedemikian rupa seperti matamu, bisa nggak kamu menerima seluruh matahari? Bukankah kamu mandang matahari secukupnya aja? Untuk apa kamu mandangi matahari? Matamu rusak gitu. Ya. Oke. Nah, sama seperti kita juga tidak bisa masuk dalam taman yang luas, lalu kita ingin makan semua buah yang tersedia. Atau kita ingin minum semua air yang ada di sungai itu. Aku haus, mau minum semua air yang di sumur itu. Ya. Apakah bisa kamu minum? Nah, sama seperti ini. Aku mau pelajari Allah, semua dimasukkan ke otak kita yang terbatas. Oke, itu hal yang mustahil. Ya. Oke, poin yang ke-6. Coba baca lagi. Udah, Jessica. Lalu bagaimana beberapa orang akan berkata, bukankah tertulis malaikat-malaikat kecil selalu melihat wajah Bapakku yang di surga? Ya, tetapi para malaikat sudah melihat Allah sebagaimana adanya, tetapi sejauh yang mereka mampu. Karena Yesus sendiri yang berkata, tidak ada seorang pun pernah melihat Bapa selain dari Dia yang berasal dari Allah. Barang siapa yang berasal dari Allah, ia telah melihat Bapa. Malaikat-malaikat melihat apa yang dapat mereka lihat, dan pembunuh-pembunuh malaikat melihat apa yang dapat mereka lihat, dan tahta-tahta dan kekuasaan-kekuasaan lebih banyak daripada yang sebelumnya, tetapi lebih sedikit daripada apa yang layak baginya. Sebab hanya Roh Kudus saja yang dapat melihat Dia, karena Dia menyelidiki segala sesuatu dan mengetahui segala sesuatu yang tersembunyi di dalam diri Allah. Demikian juga anak tunggal yang di dalam Dia ada Roh Kudus, mengenal Bapa dengan sempurna. Sebab tidak ada seorang pun yang mengenal Bapa selain daripada anak, dan hanya kepada orang yang akan dinyatakan oleh anak itu. Sebab Ia sepenuhnya melihat dan sesuai dengan kemampuan masing-masing, Ia menyatakan Allah oleh Roh, karena anak tunggal yang diperanakan bersama-sama dengan Roh Kudus mendapat bagian dalam kealahan Bapa. Ia diperanakan mengenal Dia yang memperanakan, dan Dia yang memperanakan mengenal Dia yang diperanakan. Oke, coba di situ dulu. Ya. Nah, poin yang ke-6 ini tidak masuk ke sedikit sulit ya. Jadi kalau misalnya dalam kitab suci itu dikatakan, tapi kalau nggak ada orang yang pernah melihat Allah, nggak bisa menjelasin Allah, tapi kenapa kok ada perkataan misalnya dalam Matius 18, malaikat-malaikat kecil selalu melihat wajah Bapakku yang di surga. Dan bahkan Yesus sendiri mengatakan, aku ini yang pernah melihat Bapa. Ya,
karena aku berasal dari Allah. Oke, ya memang di sini ya malaikat melihat Allah sejauh yang mereka mampu. Ya. Nah, malaikat melihat apa yang dapat mereka lihat. Gitu. Ya. Nah, bagaimana dengan Kristus sendiri? Dialah hanya yang melihat Allah. Ya. Bagaimana dengan Roh Kudus? Coba kita lihat ya. 1 Korintus 2 ayat 10. Coba bacakan dulu. 1 Korintus 2 ayat 10. Karena kepada kita Allah menyatakannya oleh Roh, sebab Roh menjadi segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam kita. Iya, jadi jelas Roh itu juga melihat Roh itu menyelidiki segala sesuatu yang tersembunyi di dalam diri. Jadi kalau anak atau Kristus itu yang diperankan, ya Bapa itu yang memperankan, dan Roh itu yang menyelidiki, oke, maka baik yang diperanakan maupun Roh yang menyelidiki itu melihat Allah. Ya, misalnya maka dikatakan di sini sebab ia sepenuhnya melihat, maksudnya sang anak tadi ya. Dan sesuai dengan kemampuan masing-masing, ia menyatakan Allah. Maksudnya sang anak itu menyatakan, menyingkapkan siapa Allah oleh Roh. Ya. Karena anak tunggal yang diperanakan bersama-sama dengan Roh Kudus mendapat bagian dalam kealahan Bapa. Jadi simpelnya adalah Kristus atau sang anak itu hanya satu-satunya yang melihat sang Bapa. Tapi Kristus tidak bisa melihat sang Bapa kalau tanpa Roh Kudus. Karena Roh itu yang menyelidiki segala sesuatu. Ya, maka di sini dikatakan ia yang diperanakan mengenal dia yang memperanakan. Ia yang diperanakan siapa? Sang anak tadi. Ya kan? Mengenal dia yang memperanakan, yaitu sang Bapa. Dan dia yang memperanakan, sang Bapa, mengenal dia yang diperanakan, yaitu sang anak. Beda dengan malaikat. Malaikat tidak tahu apa-apa. Karena mereka nggak diberi kemampuan untuk itu. Ya, malaikat tidak diberi kemampuan untuk menyatakan dia yang diperanakan Roh Kudus. Oke. Aku berkata-kata sekarang sama seperti semua orang pada waktu tertentu, tetapi bagaimana kami berkata-kata, kami tidak tahu. Bagaimana aku dapat memberitakan dia yang telah memberikan kami perkataan. Aku yang memiliki jiwa tetapi tidak dapat mengatakan sifat-sifat yang khas, bagaimana aku dapat menggambarkan pemberi. Nah, kita yang terbatas ini, kita sendiri saja memiliki jiwa tetapi kita tidak bisa menggambarkan sifat-sifat yang khas dari jiwa itu. Bagaimana aku bisa menggambarkan sang pemberi jiwa? Ya. Sehingga di sini poin yang ke-6 menyatakan bahwa hanya sang anak yang menyatakan sang Bapa oleh Rohnya, oleh Roh Kudus. Oke, yang ke-7 sekarang. Ada pertanyaan nggak di sini? Oke, ini mulai bacaan agak sedikit sulit ya, tapi nanti saya jelaskan supaya lebih paham. Baca lagi. Eka dari belakang. Untuk pengabdian. Untuk pengabdian, cukuplah bagi kita untuk mengetahui bahwa kita memiliki Tuhan. Tuhan yang esa, Tuhan yang hidup, Tuhan yang selalu hidup, selalu seperti dirinya sendiri, yang tidak memiliki bapa, tidak ada yang lebih berkuasa daripadanya. Tidak ada penerus yang dapat menyingkirkannya dari kerjaannya. Dan dalam namanya beraneka ragam dalam kuasanya dan terbatas, dalam zatnya seragam. Karena meskipun ia disebut baik dan adil dan maha kuasa dan selalu, ia tidak beragam dan bermacam-macam,
Tetapi ia adalah satu dan sama yang melakukan perbuatan-perbuatan kealahannya yang kan lebih banyaknya tidak melebihi di sini dan tidak kekurangan di sana. Tetapi dalam segala hal sama seperti dirinya sendiri. Tidak besar dalam cinta kasih saja dan kecil dalam kebijaksanaan, tetapi dengan kebijaksanaan dan cinta kasih dalam kekuatan yang sama. Tidak melihat sebagian dan sebagian tidak melihat, tetapi menjadi semua mata dan semua telinga dan semua pikiran. Tidak seperti kita yang melihat sebagian dan sebagian lagi tidak mengetahui. Karena pernyataan seperti itu adalah hujat dan tidak layak untuk kita lagi. Ia mengetahui segala sesuatu yang ada, Dia kudus dan maha kuasa, dan melebihi segala kebaikan, keagungan, dan kebijaksanaan. Tentang Dia kita tidak dapat menyatakan permulaan atau bentuk atau wujud. Sebab kamu belum pernah mendengar suaranya dan belum pernah melihat rupanya. Yohanes 5 ayat 7. Demikianlah kata kitab suci. Oleh karena itu Musa juga berkata kepada orang Israel, dan jagalah jiwamu baik-baik, sebab kamu tidak melihat sesuatu yang serupa dengan Dia. Ulangan 4 ayat 16. Sebab jika sama sekali tidak mungkin membayangkan rupanya, bagaimana akan bumi dapat mengerti hakikatnya? Iya. Oke. Apa yang kamu bisa ambil poin-poinnya di situ? Eka, apa yang kamu tangkap di situ? Atau yang lain? Sekali lagi dia menjelaskan ya, apa? Cukuplah kita memiliki Tuhan yang memang esa itu, ya, yang kita hanya bisa mengenal Dia melalui perbuatan-perbuatan kealahannya. Misalnya nih, Dia mencipta, maka kita sebut Allah itu pencipta, ya kan? Oh, Dia menyelamatkan kita, maka sebut Allah itulah Sang Penyelamat. Ya. Oh, Allah itu kasih karena Dia mengasihi manusia. Maka kita sebut Dia Allah itu Maha Kasih. Jadi kita mengenal Allah hanya melalui karya-karya atau perbuatan-perbuatan kealahan. Bisa nggak kita mengatakan atau menjelaskan esensi Allah atau hakikatnya? Tidak. Rupanya juga tidak. Karena nggak ada yang pernah melihat Dia. Ya. Tapi sepanjang itu disingkapkan, misalnya Dia kudus, Dia kuasa, Dia baik, Dia agung, Dia bijaksana, itu kita bisa katakan. Kita bisa katakan Allah itu maha kudus, Allah itu maha kuasa, Allah itu maha kasih. Nah, sepanjang itu. Tapi kita nggak bisa menyatakan permulaannya. Ada nggak Allah itu punya permulaan? Atau bentuknya, atau wujudnya? Ya, bahkan kita aja nggak tahu, belum pernah mendengar suaranya atau rupanya. Begitu. Jadi kita mengenal Allah satu sisi dari perbuatan-perbuatan kealahannya yang tak terhitung banyaknya. Nah, ini poin penting di sini ya. Jadi kalau saya tanya, itu menjelaskan poin 7 ini apa? Kita mengenal kealahan melalui karyanya. Allah itu pencipta, maka kita sebut Dia sebagai pencipta. Ya, oke. Jadi kita nggak bisa mendekati atau mengenal rupa, suaranya, hakikatnya itu seperti apa, pribadinya seperti apa. Oke. Tetapi di sini poin ke-8 ya, ada banyak imajinasi yang dilakukan oleh banyak orang. Allah itu kayak bentuknya kayak api. Makalah dibuat api. Allah itu bentuknya kayak lembu, dibuat kayak lembu. Ada yang mengira Dia punya sayap. Maka dibuatlah seperti sayap. Ya. Nah, jadi berbagai macam imajinasi manusia tentang Allah dan itu dijadikan rupa. Nah, bentuk gajah jadikanlah kayak patung gajah, ada sayap, dijadikan sayap. Allah itu api, maka menyembah api. Oke?
Ya, ini yang ke-8 ya. Coba baca Pak Rifai boleh, nomor 8. Ada banyak? Ada banyak imajinasi yang dilakukan oleh banyak orang, dan semuanya gagal. Ada yang mengira bahwa Allah itu api, ada yang mengira bahwa dia seolah-olah manusia bersayap, karena ada ayat yang tidak dimengerti. Engkau akan menyembunyikan aku di bawah naungan sayapmu. Mereka lupa bahwa Tuhan kita Yesus Kristus, Sang Anak Tunggal, berkata dengan cara yang sama tentang dirinya sendiri kepada Yerusalem. Betapa seringnya aku mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya. Tetapi kamu tidak mau. Matius 23:37. Karena ketika kuasa perlindungan Allah diumpamakan sebagai sayap, mereka yang gagal memahami hal ini, merendahkan diri mereka sampai pada tingkat yang sama dengan manusia, dan menyangka bahwa yang tidak dapat diselami itu ada dalam rupa manusia. Ada lagi yang berani mengatakan bahwa dia memiliki 7 mata. Karena ada tertulis, 7 mata Tuhan memandang seluruh bumi. Zakaria 4:10. Sebab jikalau ia mempunyai 7 mata yang mengelilingi dia sebagian saja, maka penglihatannya hanya sebagian saja, dan tidak sempurna. Tetapi mengatakan hal ini tentang Allah adalah hujat. Sebab kita harus percaya bahwa Allah itu sempurna dalam segala hal sesuai dengan firman juru selamat kita yang berbunyi, Bapamu yang di sorga seumpama Sempurna. Bapamu yang di sorga sempurna. Matius 5:8. Sempurna dalam penglihatan, sempurna dalam kekuatan, sempurna dalam kebesaran, sempurna dalam pengetahuan, sempurna dalam kebaikan, sempurna dalam keadilan, sempurna dalam kasih setia, tidak dibatasi dalam ruang apapun, tetapi pencipta segala ruang, ada di dalam segala sesuatu, dan tidak dibatasi oleh apapun. Surga adalah tahtanya, tetapi lebih tinggi lagi dia yang duduk di atasnya. Dan bumi adalah tumpuan kakinya. Yesaya 66:1. Tetapi kuasanya sampai kepada yang di bawah bumi. Oke. Apa yang bisa dijelasin dari poin 8 ini? Yang bisa dijelasin, Pak, bahwasannya Allah itu tidak bisa digambarkan dengan imajinasi manusia, Pak. Oke. Terus? Apabila ada orang-orang yang menggambarkan seperti itu dianggap sesat ya, seperti itu. Malah menghujat ya. Karena Allah punya 7 mata gitu ya. Atau Allah punya sayap dan sebagainya. Sebab apa? Memang Allah bukanlah makhluk atau pribadi yang kita pernah lihat begitu. Nah, bahkan misalnya di sini dikatakan kalau dia punya 7 mata, jadi kan dia hanya bisa melihat dengan 7 mata itu kan. Dan ini terbatas jadinya. Oke. Dan jadi tidak sempurna. Sehingga memang Allah yang sempurna itu berarti Allah yang bagaimana? Allah yang tidak dibatasi oleh siapa? Apapun. Kita yang tidak sempurna akhirnya kan batasan-batasan itu. Ya. Misalnya kita mengatakan, ya Pak? Oh sorry. Bahkan kita mengatakan Bapamu yang di surga itu sempurna. Nah, sempurna itu dalam pengertian apa? Sempurna di dalam apa? Dia sempurna dalam segala apa? Dia sempurna dalam segala keterbatasan kita, gitu maksudnya. Ya. Bahkan mengatakan Bapakku yang di surga. Seolah Allah itu dibatasi di surga. Dia nggak ada di bumi gitu. Atau mengatakan bumi adalah tumpuan kakinya.
Seolah-olah Allah itu punya kaki gitu ya. Lalu dia duduk di atas surga, memandang ke bawah, melihat gitu ya. Lihat di Duhu ini ngapain ini? Ya. Oh, lagi mandi dia. Nah, Allah tukang ngintip dong. Ya kan? Nah, bukan seperti itu ya. Oke, kita paham ya. Kita lanjut nomor 9. Baca lagi Duhu. Dia yang Esa. Dia yang Esa hadir di mana-mana, melihat segala sesuatu, memahami segala sesuatu, menciptakan segala sesuatu melalui Kristus. Sebab segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah terjadi dari segala yang telah dijadikan. Yohanes pasal 3 ayat pasal 1 ayat 3. Sumber segala kebaikan berlimpah-limpah dan tak berkesudahan. Sungai berkat cahaya abadi yang tak pernah padam, kekuatan yang tak terkalahkan, yang merendahkan dirinya terhadap kelemahan-kelemahan kita, yang namanya saja kita tidak berani menyebut. Apakah engkau akan menemukan jejak kaki Tuhan? Kata Ayub. Atau apakah engkau telah mencapai hal-hal terkecil yang telah dibuat oleh Yang Maha Kuasa? Jika yang terkecil dari pekerjaannya tidak dapat dimengerti, dapatkah Ia yang membuat semuanya itu dimengerti? Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Jika apa yang disediakan Allah tidak dapat dipahami oleh akal budi kita, bagaimanakah kita dapat memahaminya dengan akal budi kita? Jika Ia sendiri yang menyediakannya, betapa dalamnya kekayaan hikmat dan pengetahuan Allah, betapa tak terselaminya, betapa tak terselami keputusan-keputusannya dan jalan-jalannya yang tak terselami. Kata Rasul, jika keputusan-keputusannya dan jalan-jalan yang dapat dipahami, dapatkah Dia sendiri dipahami? Nah, jadi misalnya Korintus tadi ya, apa yang disediakan Allah aja kita nggak bisa pahami. Apa yang tidak pernah dilihat mata, tidak pernah didengar telinga, tidak pernah timbul di dalam hati manusia pun nanti Allah sediakan. Itu aja kita nggak bisa memahami, apalagi sang pemberinya. Ya. Atau dalam Roma 11:33 dikatakan apa? Betapa tak terselami keputusan dan jalannya. Itu aja kita nggak bisa paham. Apalagi kita mau memahami Allah. Ya. Oke. Itu poin yang ke-9. Jadi Allah yang tidak terselami. Ya karena kita memang ya menanyakan keputusan Dia gitu. Ya. Atau misalnya problem of evil itu salah satu kan orang nggak percaya kepada Allah itu karena masalah kejahatan. Kalau Allah itu maha baik, maha kasih, maha kuasa, kenapa? Ya ada kejahatan yang merajalela di dunia. Perang, pembunuhan, kekerasan, ya, ya perampokan, ya, terorisme, gitu. Kenapa selalu? Bukankah Allah itu kalau Dia berkuasa kan Dia tinggal itu selesai ya? Karena kita naif, kita berpikir seperti itu. Oke. Nah, itu aja kita nggak bisa mengerti ya, kenapa ada kejahatan. Keputusannya, jalannya kita nggak bisa selami. Apalagi pribadi Dia. Ya, jangan dibalik, oh ada kejahatan berarti Allah tuh nggak ada gitu. Justru ada hal-hal yang kita tidak bisa mengerti, itu membuktikan bahwa memang Allah itu adalah sesuatu yang misteri yang kita nggak bisa paham. Ya. Dan sering mengingatkan kita ini abu kan. Oke, yang ke-10. Baca nota. Allah yang lebih besar dan bahkan lebih besar lagi
Bahkan seandainya aku mengubah seluruh tingkatku menjadi lidah, aku tidak dapat berbicara tentang kehidupan. Bahkan seandainya semua malaikat berkumpul, mereka tidak akan dapat berbicara tentang kehidupan. Iya, bahkan kalau kamu ya, hakikatmu tuh jadi lidah, kamu juga nggak bisa bicara tentang kemahakuasaannya. Oke? Terus? Allah yang begitu besar dalam kebaikan dan keagungan, namun manusia belum berani menyembah dan yang sangat. Engkaulah Allahku, Yesaya 14:11. Betapa mengerikannya kebukaan bahwa dari gabungan yang begitu besar turun menjadi begitu rendah. Pohon yang ditanam oleh Tuhan dan dipelihara oleh hujan dan kemudian dibakar menjadi api oleh api, ini disebut sebagai Tuhan dan Tuhan yang benar dihina. Tapi kejahatan penyembahan berhala semakin menjadi-jadi, dan kucing, anjing, serigala disembah sebagai ganti Tuhan. Bila pemakan manusia juga disembah sebagai Tuhan, sahabat yang paling mengasihi manusia. Mulai yang merupakan tiruan dari Dia yang mengusir kita dari surga disembah, dan Dia yang menenangkan surga itu. Dan aku malu untuk mengatakan, namun aku menyatakan, bahkan bahwa aku disembah oleh sebagian orang. Anggur diberikan untuk menyenangkan hati manusia, dan Dionysus Bagus disembah sebagai ganti Allah. Allah menjadikan gandum dan berfirman, biarlah bumi menumbuhkan rumput, menghasilkan benih bentuk dan rupanya. Kejadian 1:11. Supaya roti menguatkan hati manusia, mengapa chemical Ceres disembah? Api muncul dari batu yang dibenturkan sampai hari ini, di mana Hephaestus bukan menjadi pencipta api. Iya, bahkan misalnya tadi ya, imajinasi orang-orang itu ada dewa api, ada dewa kesuburan, bahkan ada dewa cinta, ya, Venus itu ya, ada Dionysius. Atau manusia menyembah tiruan-tiruan dari ciptaan dia, seperti kucing, anjing, bahkan mungkin dia katakan bawang pun disembah. Ya, nah inilah apa yang terjadi pada zaman itu ya. Sudah banyak sekali penyembahan-penyembahan yang bisa dikatakan itu tiruan atau berhala. Oke, kita lanjut yang ke-11. Coba Krisman baca. Dari manakah datangnya kesalahan Politeistik orang-orang Yunani. Orang-orang Yunani Tuhan tidak memiliki tubuh. Dari mana datangnya? Perzinahan yang dituduhkan di antara mereka yang oleh mereka disebut sebagai dewa. Nah, itu misalnya ya, politeisme Yunani itu menyembah banyak dewa. Oke, terus? Aku tidak mengatakan apa-apa tentang perubahan Zeus menjadi angsa. Aku malu berbicara tentang perubahannya menjadi banteng, karena banteng tidak layak disebut dewa. Dewa orang Yunani telah didapati sebagai pezina, namun tidak tahu mereka malu karena kejatuhan dan karena jika dia pezina, janganlah dia disebut dewa. Mereka juga menceritakan tentang kematian, kejatuhan, dan sembaran berkehendak dewa-dewa mereka. Tidakkah kamu melihat dari dia dan kehendak mereka telah jatuh? Apakah tanda alas anak Allah turun dari surga, atau agar dapat menyembuh luka yang begitu besar? Apakah tanda alasan sang anak datang, ataukah agar Bapa dapat dikenal? Kamu telah mempelajari apa yang menggerakkan anak tunggal untuk turun dari tahta di sebelah kanan Allah. Bapa dihina harus memperbaiki kesalahan itu, karena Dia yang telah menjadikan segala sesuatu harus membawa semuanya sebagai persembahan kepada Tuhan atas segala sesuatu. Luka itu harus disembuhkan karena apakah yang lebih buruk daripada penyakit ini, bahwa sebuah batu disembah sebagai ganti Allah. Oke, jadi tadi ya, politeisme Yunani itu adalah salah satu contoh bahwa manusia itu menyembah ciptaan sebetulnya, ya, atau mengimajinasi sendiri. Misalnya dewa itu bisa berzina masih dianggap dewa, ya kan? Jadi kalau kisah Zeus itu
Nah, dengan istrinya siapa itu? Aduh, lupa saya. Ya, nanti kalian cari tahu sendiri. Ya. Kemudian ada dewa petir, sambaran petir, saling ada dewa perang, saling berperang, gitu ya. Nah, sekarang kita lihat ajaran-ajaran bidat. Coba baca Ika. Nomor 12. 12, dan bukan hanya di antara orang-orang pagan saja iblis melakukan serangan-serangan ini, karena banyak di antara mereka yang secara keliru disebut orang Kristen dan secara keliru disapa dengan nama Kristus yang manis, sekarang dengan tidak bermoral berani mengusir Allah dari ciptaannya sendiri. Yang aku maksudkan adalah induk dari para bidat, orang-orang yang paling fasik dengan nama yang jahat, yang berpura-pura menjadi sahabat-sahabat Kristus, tetapi benar-benar membenci dia. Karena barang siapa yang menjadi bapa dari Kristus, ia adalah musuh anak. Orang-orang ini telah berani berbicara tentang dua kealahan, yang satu baik dan yang satu jahat, dan yang lain jahat. Oh, kebutaan yang mengerikan. Jika Allah, maka pasti baik. Tetapi jika tidak baik, mengapa disebut kealahan? Karena jika kebaikan adalah sifat Allah, jika cinta kasih, kedermawaan, kekuatan yang maha kuasa adalah yang bagi Tuhan, maka dari dua hal itu baik dalam menyebutnya sebagai Allah, biarlah nama dan tindakannya disatukan. Atau jika mereka ingin merampas tindakannya, biarlah mereka tidak memberinya nama yang telanjang. Iya. Bahkan ini juga dilakukan oleh iblis, tahu ya, dia membodohi manusia, mengatakan bahwa inilah Allah, inilah yang harus kamu sembah. Iblis itu kan selalu berpura-pura menjadi apa? Berpura-pura menjadi sahabat Kristus. Ya. Tapi barang siapa menghujat Bapa dari Kristus, ia adalah musuh anak. Oke. Terus baca lagi. Lismar 13. Prabidat telah berani mengatakan bahwa ada dua Allah dan dua sumber kebaikan dan kejahatan. Dan keduanya tidak dikeranakan. Nah, ini bidat gnostisism ya. Ada dua Allah, satu Allah yang baik, sumber kebaikan, satu lagi sumber kejahatan. Terus? Jika keduanya tidak dikarenakan, sudah pasti keduanya setara dan keduanya berkuasa. Lalu bagaimana terang dapat memusnahkan kegelapan, dan apakah mereka pernah ada bersama atau mereka terpisah? Tidak mungkin keduanya bersatu, karena persekutuan apakah yang dimiliki terang dengan kegelapan, kata Rasul, tetapi jika mereka jauh dari satu sama lain, dapat dipastikan bahwa mereka juga memiliki tempat masing-masing. Dan jika mereka memiliki tempat yang terpisah, kita pasti berada di alam satu Allah dan pasti menyembah satu Allah. Karena itu, kita harus menyimpulkan bahwa bahkan jika kita menyetujui kebodohan mereka bahwa kita harus menyembah satu Allah, marilah kita periksa juga apa yang mereka katakan tentang Allah yang baik. Apakah ia berkuasa atau tidak berkuasa? Jika ia berkuasa, bagaimana kejahatan bisa muncul di luar kehendaknya? Dan bagaimana jahat itu dapat masuk jika ia tidak berkehendak? Sebab jika ia mengetahui tetapi tidak dapat mencegahnya, karena menuduhnya tidak berkuasa. Tetapi jika ia berkuasa tetapi tidak mencegahnya, mereka menuduhnya berkhianat. Perhatikanlah juga kurangnya akal sehat mereka. Pada satu waktu mereka mengatakan bahwa jahat tidak memiliki persekutuan dengan Allah yang baik dalam menciptakan dunia. Tapi pada waktu yang lain mereka mengatakan bahwa ia hanya memiliki bagian yang tepat. Keempat. Mereka juga mengatakan bahwa Allah yang baik
itu adalah Bapa dari Kristus, tetapi Kristus mereka sebut sebagai matahari. Oke, jadi ini memang tipuan-tipuan dari si iblis ya. Misalnya, oh Allah itu baik. Ya ada Allah, Allah itu baik. Tapi sisi lain Allah itu juga sumber kejahatan. Ada kejahatan kan? Berarti sumbernya dari Allah. Nah ini pengajaran-pengajaran dari iblis. Misalnya ini dikasih contoh lagi. Oke, kamu baik, kamu menyembah satu Allah, dia berkuasa, ya. Tapi gimana ini kejahatan kok bisa masuk? Nah, berarti ada satu kuasa lain yang menyebabkan kejahatan itu ada, yaitu Allah yang jahat. Oke, kamu benar, kamu mengatakan Bapa dari Kristus itu Allah, ya. Nah, Allah itu baik, Bapa dari Kristus, tetapi mereka mengatakan Kristus adalah matahari. Ya. Nah, kenapa? Karena di sini dunia diciptakan oleh jahat karena dunia ini materi. Nah, matahari ada di dalam dunia. Bagaimana mungkin anak yang baik menjadi hamba yang tidak rela dalam kerajaan si jahat? Ya, jadi ini ajaran-ajaran yang memang sengaja ingin ya memutarbalikkan ya bahwa ya ada Allah yang baik ya, tetapi lihat ciptaan ini, dunia ini begitu kacau, tidak baik, maka ada sang sumber yang menyebabkannya, yaitu ada Allah yang jahat. Oke. Nah, ini misalnya ajaran-ajaran sesat dari si iblis ya. Coba 14. Baca Ando. Penemu segala ajaran sesat adalah Simon Magus. Salah satunya ini ya yang dalam Kisah Rasul ini. Terus? Yaitu Simon yang dalam Kisah Para Rasul berpikir untuk membeli dengan uang kasih karunia yang tidak dapat dijual. Dan yang mendengar perkataan, kamu tidak mendapat bagian atau jatah dalam umat ini. Kisah Para Rasul 8 ayat 18-21. Dan yang lainnya, yang tentang mereka juga ada tertulis, mereka telah keluar dari antara kita, tetapi mereka tidak termasuk golongan kita. Sebab jikalau mereka termasuk golongan kita, tentulah mereka tetap tinggal di antara kita. Seperti Yohanes pasal 2 ayat 19. Orang ini setelah ia dibuang oleh rasul-rasul, datang ke rumah dan ia memperoleh seorang perempuan tunggal bernama Helen. Dan ia adalah orang pertama yang dengan mulutnya yang penuh hujat mengatakan bahwa dirinya lah yang menampakkan diri di Gunung Sinai sebagai Bapa. Nah ini salah satunya misalnya akulah yang tampil itu di Gunung Sinai sebagai Bapa. Ya. Nah bukankah sekarang banyak yang mengatakan akulah sang Mesias, akulah Nabi yang diutus oleh Allah. Jadi ngaku-ngaku sendiri begitu. Terus? Dan kemudian menampakkan diri di antara orang-orang Yahudi. Bukan dalam rupa yang sebenarnya, melainkan dalam rupa yang lain, yaitu sebagai Kristus. Dan sudah itu sebagai Roh Kudus yang diutus Roh Kudus sebagai pengantar. Dan ia telah menipu kota Roma sehingga Kaisar Claudius mendirikan patutnya dan menuliskan di bawahnya. Dalam bahasa Roma, Simon di Theosatko yang jika ditafsirkan berarti bahasa Simon Allah yang kudus. Nah, bahkan Kaisar pun tertipu. Simon Magus ini. Kepada Simon Allah yang kudus. Ya, padahal Simon Magus ini adalah orang, coba kita lihat kisahnya ya, kisah 8 ini. Ayat 18. Kisah 8 ayat 18 sampai 21. Tuh. Ya. Coba baca. Ketika Simon melihat Kisah 8 ayat 18 sampai 21.
Ketika Simon melihat bahwa pemberian Roh Kudus terjadi oleh karena generasi itu menumpangkan tangannya, ia menawarkan uang kepada mereka. Mereka berkata, berikanlah juga kepada kuasa itu, supaya jika aku menumpangkan tanganku di atas seseorang, dia boleh menerima Roh Kudus. Iya. Jadi ini orang yang memang dikatakan sudah dibaptis bahkan, ya kan? Kalau kamu baca dari ayat yang ke-9 itu, dia memang awalnya seorang penyihir, tapi setelah itu dia menunjukkan bahwa dia percaya karena pemberitaan Injil Filipus tadi ya. Oke. Lalu dia senantiasa bahkan bersama-sama dengan Filipus ya setelah dia dibaptis. Dan bahkan dia sendiri melihat mukjizat yang terjadi yang dilakukan oleh Filipus. Nah, tetapi pada akhirnya dia juga ya tertipu ya. Kembali lagi dengan ajaran dari si jahat. Ya, dia mengatakan dalam catatan sejarah ini, kalau di Kisah Rasul tidak ada, tapi dia mengatakan ini, dia menampakkan dirinya sebagai Bapa, kemudian dia sebagai Yesus, kemudian dia menampakkan diri sebagai Roh Kudus, bahkan maka orang mengatakan dia ini Allah yang kudus gitu. Oke, ini ya, ini salah satu contoh yang terjadi pada saat itu. Ya. Oke, nanti kita lanjutkan lagi minggu depan tanggal 5. Kalian baca ini ya. Sebetulnya kelas ini begitu selesai harusnya kutipan udah selesai. Ya, kan setiap poin itu kan saya jelasin. Mana nih yang penting? Kalian langsung ketik aja di situ. Oke. Sampai poin keberapa kita hari ini? 14. Nah, berarti kan ada 14 kutipan paling tidak. Dan itu bisa langsung diselesaikan. Oke. Ya, ada pertanyaan? Kumpulkan itunya ya, konsepnya apa dan kutipannya sudah ada belum? Hah? Tambahkan lagi ya, nanti minggu depan tambahkan lagi kutipan-kutipannya sampai nanti saya kasih waktu 1 minggu lagi, baca lagi, kutip lagi, nanti dari kutipan dijadikan baru nanti kembangkan jadi paragraf, jadi pembahasan. Ya. Kutipan masuk aja ya. Iya. Satu buku dulu. Nanti kalau masuk pembahasan baru cari lagi kutipan-kutipan buku. Tapi itu kan hanya sebagai pendukung. Bacaan utamanya dari film. Sehingga tugas kalian itu juga melengkapi apa yang kurang di kelas. Karena jelas waktu terbatas, nggak semua bisa saya jelasin. Ya, ini bukunya kan 200 lebih ya halaman. Nanti kita ada beberapa minggu masih libur. Ya, ketemu. Maka dengan paper ini bisa menolong gitu. Oke, kita lanjut poin yang berikutnya. Nanti beberapa ajaran-ajaran bidat ini masih banyak ya. Misalnya tadi Simon Magnus ya. Simon Magnus dia mengaku dirinya Allah kan gitu. Itu salah satu ciri ajaran bidat.
Nanti ada banyak lagi, ada Basilides, ada dari Marcion, Ebion. Ya, maka ada ajaran Ebionit, Marcionism. Tadi ada Gnostik, yang tadi dua Allah itu Gnostik. Ya. Tapi yang paling awal itu tadi apa? Paling primitif apa ajaran sesatnya? Ya, dewa-dewa tadi. Tapi sebelum dewa-dewa itu tadi apa? Allah itu digambarkan kayak api. Hah? Ya, binatang-binatang. Nah, itu paling primitif. Kalau di Israel itu lembu ya. Ya. Nanti sampai yang canggih. Sekarang apa? AI. Nah, ini hati-hati. Kamu kira itu manusia, totalnya robot gitu. Oke, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk hari ini kami boleh menyelesaikan pelajaran. Berkati kehidupan kami selanjutnya, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kuduskan, sucikan, dan biarlah Roh Kudus boleh terus berbicara kepada kami dari apa yang kami pelajari. Terima kasih Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Juru selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Ya.